Atur dan Mawan. Di sini selaku manajemen, salah satu bagian dari manajemen Solo Artos, Mbak. Jadi di Solo Artos itu ada beberapa teman manajemen, yang ketuanya salah satunya adalah Bapak Baratasena, kemudian Bapak Takura, saya sendiri, kemudian ada juga Ika. Itu salah satunya, nggih. Solo Artos ini sendiri lahir dari ide beberapa teman Solo Artos, kemudian di backup sepenuhnya oleh perusahaan cat yang ada di Solo. Kemudian berawal dari masa pandemi, Mbak. Masa pandemi, beliaunya merasa prihatin dengan kondisi seniman di Solo yang sudah cukup lama vakum, sehingga muncul Solo Artos itu menjadi bagian yang penting pada saat itu, event pertama kali di Solo setelah pandemi. Iya. Kenapa namanya Solo Solo Artos? Artos menjadi pilihan nama kita itu sebagai bentuk wujud membangun ekosistem. Solo Artos Art sendiri seni, Solo sendiri membangun TOS itu sebenarnya kerjasama. Jadi bukan maksudnya uang nggih, material nggih. Jadi Artos TOS itu kerjasama, bagaimana menciptakan iklim berkesenian bersama-sama, mulai dari seni rupa pertunjukan, mulai dari seni rupa lukis. Kemudian ini berkembang di kedua ini ada kelompok UMKM yang ikut bergabung untuk bisa digandeng di membangun ekosistem di Solo Artos ini. UMKM sendiri bagi kita itu sebagai kelompok pekerja seni yang mereka juga perlu diangkat secara kesejahteraan dan membangun, membranding produk-produk yang mereka sudah bikin. Kegiatannya selain ada stand-stand UMKM di sini, ada apa lagi Pak Di Solo Artos untuk yang kedua ini cukup banyak, Mbak. Yang pertama jelas kita selalu menggandeng seni rupa dari 34 seni rupa itu di wilayah Solo Raya. Kemudian juga seni pertunjukan ini kita menggandeng seniman-seniman muda. Jadi Solo Artos ini memang di kedua ini memang membangun ekosistem seniman muda untuk bisa untuk bisa muncul di permukaan supaya ekosistem itu terbangun. Jadi tidak hanya para senior-senior yang sudah ada, tapi mereka generasi yang sekarang itu kita berikan tempat. Seperti ada juga bursa lukisan. Selain di galeri besar kecil ada bursa lukisan yang isinya memang dari situ banyak perupa-perupa muda di Solo. Kemudian ada UMKM, kemudian yang jelas ada aksi mural. Itu 6 hari semua bisa menjadi seniman. Jadi di situ mereka nanti bisa menuangkan ekspresi dan menuangkan ide-ide gagasan apa melalui produk-produk cat yang sudah disediakan oleh beliau. Semua orang bisa, sangat bisa. Selama 6 hari sampai penuh, kita sendiri juga berusaha memberikan ruang untuk mereka untuk bisa lebih kreatif. Bisa sih. Ini yang pertama kan diadakan di sini, kemudian yang kedua juga sama. Selanjutnya apakah akan pindah tempat, mungkin ke tempat yang Solo Raya bagian lain lagi ya? Bisa terjadi, Mbak, pemikiran itu. Karena kita memandang TBS sebenarnya kan sebagai pusat publik budaya, nggih. Jadi kita memilih tempat ini yang pertama dan kedua karena sudah banyak orang yang tahu. Memang lokasinya agak ke pinggir, tapi nantinya ke depan next Solo Artos kedua ini akan ada di Mangkunegaran itu, tapi next ke depan nanti kita belum bisa memastikan. Sudah ada rencana? Sudah ada rencana itu. Untuk harapan ke depannya? Harapan ya sebenarnya sederhana sih. Solo Artos ini sebagai event atau ajang untuk membangun spirit berkesenian di Kota Solo. Karena berangkat dari ketulusan beliau-beliau yang ada di belakang Solo Artos itu benar-benar membackup sepenuhnya Solo Artos supaya menjadi sebuah wadah kesenian di Solo terutama. Jadi harapannya memang
sangat mulia kalau menurut saya pribadi sebagai manajemen, karena mereka memberikan kesempatan, ruang, bahkan memberikan segalanya untuk seniman-seniman di Solo untuk bisa berkiprah di Solo Artos nantinya. Tidak membeda-bedakan dari pertunjukan seni rupa maupun UMKM akan sepenuhnya kita gandeng nantinya. Pertanyaan terakhir, Iya. kalau ada yang ingin ikut serta di Solo Artos ini, caranya bagaimana? Untuk Solo Artos sendiri kan kita prosesnya melalui internal Mbak Nggih, dari jaringan yang ada, kelompok-kelompok seni yang ada. Jadi kemudian kita seleksi, kita pilih beberapa yang punya kemampuan atau istilahnya ada apa itu istilahnya syarat yang harus dipenuhi. Contohnya mungkin dari sisi UMKM ya benar-benar produk-produk mereka yang kreatif yang dimunculkan, bukan produk-produk yang simple ya. Nanti kemudian untuk seni rupa itu juga kita memilih grade karya-karyanya sesuai dengan kemampuan dan batasan usia. Ada yang senior maupun junior yang kita libatkan di seni rupa juga nantinya. Saya rasa sudah cukup Sama-sama. Amin. Selamat sore dengan Pak Pausit. Di Solo Artos saya sebagai peserta untuk bursa lukisan. Jadi saya pelukis yang mengikuti bursa lukisan, salah satu lukisan saya dipajang sebagai bursa. Ada di ruang pameran? Ada di ruang pameran bursa. Oh, ya. Jadi ruang pameran ada 3, ruang pameran galeri besar, galeri kecil, dan bursa. Lukisan Bapak yang ada di Bursa. boleh tahu Bapak sudah melukis dari kapan ya? Dari sejak pandemi, kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Memang suka melukis ya? Karena hobi atau memang pernah belajar? Karena kondisi. Karena kondisi. Iya. Saya mau menanyakan tentang Solo Artos juga. Baik, Tanggapan Bapak tentang acara ini bagaimana? baik tanggapannya. Menurut Bapak acara ini harus diapakan lagi? Mungkin ada saran-saran? Menurut saya acaranya bisa diselenggarakan secara periodik sesuai jadwal ya, jadwal waktu kan durasinya 1 tahun sekali, itu bagus, bisa dilanjut. Semoga terus berlanjut karena pesertanya antusiasmenya juga banyak ya. Kalau saya baru mengikuti periode tahun ini, belum mengikuti tahun yang kemarin, yang pertama, ini yang kedua. Ya, mudah-mudahan tahun ketiga dan berikutnya saya masih bisa mendukung untuk meramaikan Solo Artos. Jadi untuk harapan Bapak ke depannya terus dilanjutkan ya Solo Artos? Terus dilanjutkan, ini sebenarnya hal yang sangat biasa dan hal yang sangat tidak biasa. Hal yang sangat biasa sebenarnya ini adalah agenda kesenian secara keseluruhan ya, secara umum ya. Agenda kesenian di mana di kota-kota lain selain Solo juga berkembang. Nah, yang menjadi luar biasa bahwa ini baru kedua. Jadi pintu gerbang untuk selanjutnya akan Solo menjadi lebih baik dalam hal bidang seni. Sebenarnya itu adalah program tambahan. Program utama di sini adalah pameran dan bursa. Nah, selama pameran dan bursa berlangsung 7 hari, itu seniman-seniman berkumpul itu mengadakan aksi melukis, sketsa dan sebagainya, bebas. Nah, kemudian kalau sketsa itu ada objek supaya ada interaksi dengan pengunjung. Objek itu bisa disketsa wajahnya secara gratis sebenarnya, tetapi akhirnya berkembang menjadi bisa membayar dengan sukarela. Nah, dengan demikian istilahnya seperti ngamen, tapi sebenarnya tidak terikat, tidak menghitung secara nilainya, tetapi adalah interaksi antara masyarakat, tamu, dan seniman. Karena pilihan hidup saya itu sudah melukis, ya selanjutnya saya akan melukis terus. Ada Solo Artos maupun tidak Solo Artos, saya melukis terus. Selamat sore.
sore, selamat sore dengan Bapak Hartanto. Ini wire wrapping atau pembungkus atau apa namanya kawat yang membungkus batu-batu atau kristal. Ini semuanya handmade ya Pak ya? 100% handmade? 100% handmade. Kalau yang kristal-kristal ini ya cari di komunitas kristal. Jadi semua handmade, semua pemikiran terus kita tuangkan ke dalam karya-karya ini. Kalau boleh tahu sejak kapan menekuni ini? Ini baru 5 bulan yang lalu. Belum lama. Tapi sudah masuk ke apa namanya? Sudah masuk ke pameran-pameran yang luar biasa seperti ini. Kalau yang di Solo sudah ikut pameran apa saja? Di SAM, Solo Art Market, terus Solo Artos, terus kebetulan nanti di lingkungan saya itu kan lingkungan orang-orang spiritual. Jadi orang-orang yang healing, meditasi, kristal dan sebagainya. Jadi kadang pameran di situ seperti itu. Sudah ada komunitasnya? Ada komunitasnya, ya ada. Terus kalau untuk ini Pak, pemesanannya seperti apa nih Pak? Ini bisa custom kah atau? bisa custom, bisa langsung, bisa pemesanan lewat WA seperti itu. Kalau selama ini pemasarannya lewat apa aja nih Pak? Pemasarannya lewat seperti teman ke teman seperti itu, terus ke komunitas meditasi seperti itu. Karena kita harus perlu tahu bahwa ini namanya tembaga. Tembaga ini dari alamiahnya itu mengandung medan elektromagnetik. Jadi ketika kita ikatkan di dalam batu kristal, dia menambah booster. Jadi di samping aksesoris juga bisa untuk menyehatkan tubuh ya di situ. Tidak hanya sekedar aksesoris kan seperti itu. Ini batu kristalnya saya lihat ada macam-macam juga ya Pak? Iya macam-macam. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Mungkin bisa dicontohkan Pak yang ini untuk apa ya? Ya, kalau seperti ini dia ametis atau rose quartz. Rose quartz itu untuk kalau di dalam ilmu kristal dia untuk ketenangan, healing. Jadi kalau dipakai dia akan bisa membooster tenang dalam diri kita seperti itu. Oh yang paling besar ini Pak? Yang mana? Ini clear quartz. Clear quartz ini juga membantu apa namanya membuat stimulan energi-energi tubuh di dalam cakra-cakra di dalam tubuh kita seperti itu. Kisaran harga Pak produknya Bapak ini yang dari yang paling murah sampai yang terpaling mahal ada? Ya, kalau paling murah itu mungkin seperti ini ya. Ini walaupun etnik tapi dia tidak ada batunya dan bukan tembaga. Ini paling murah sekitar 30 dan sebagainya. Kalau yang paling mahal kemarin kita sudah jual yang dibungkus namanya organit itu bisa 1 juta. Bisa pemesanan dan sebagainya. Jadi range-nya cukup Luas. Jadi paling tidak seandainya ini meteorit seperti ini dia bisa sekitar 400.000 karena meteorit ini kan dia mahal seperti itu. Jadi pemesanan ada Instagramnya juga ada, tapi kebetulan langsung WA saja, jadi lebih enak kan kalau Instagram belum ada yang khusus. Batu-batu ini dapat dari komunitas juga, dapat dari mencari juga. Komunitas kristal Indonesia ada. Komunitas healing kristal Indonesia juga ada. yang di Solonya? Di Solo juga ada. Di mana itu? Di Solo itu ada di tempat temen. Jadi dia juga komunitas kristal, tapi dia kristalnya yang menengah ke atas. Jadi yang mahal-mahal sekali itu. Jadi kita menengah ke bawah untuk tapi itu sudah bagus, energinya sudah bagus. Acaranya bagus, acaranya mengusung tentang kebudayaan. Di samping itu juga mengusung art dari para seniman artisan Solo
Jadi artisan Solo itu bisa menuangkan pemikiran-pemikiran ke dalam bentuk nyata seperti itu loh. Jadi dari baju, dari aksesoris, dari semuanya. Jadi luar biasa. Untuk harapan kedepannya apa nih Pak? Harapan kedepannya mungkin tidak. Ini kan Solo Artes itu setahun sekali ya. Mungkin bisa 5 bulan sekali atau apa kan lebih semakin lebih sering itu kan semakin luar biasa. Nah, seperti itu. Di samping itu juga para seniman-seniman tari dan sebagainya juga semakin menambah income produktif. Kalau setahun sekali kadang-kadang wah mikirnya lama gitu kan. Di situ. Oke. Ya. Terima kasih. Produk-produknya Pepo ini dijual belikannya di mana aja, Mbak? Kalau saya dari awal itu ada marketplace di Shopee. Jadi jualnya di Shopee. Terus kemarin saya coba di TikTok Shop, baru buka sih. TikTok Shop juga. Terus kalau untuk penyebarannya tuh lebih ke Instagram. Jadi Instagram banyak. Kalau sekarang ini kan produk-produk yang jenis seperti ini kan udah banyak banget ini ya. Lagi banyak-banyaknya malahan. Caranya biar bisa bertahan gimana nih? Kalau saya ini berpacunya ke originalnya. Jadi kayak kalau orang lain kan banyak yang misal nge-reseller produk orang dan desain-desainnya tuh kayak apa ya, yang estetik gitu loh, kayak gitu, yang simple gitu. Kalau saya lebih ke ilustrasi yang original saya buat, baru saya aplikasiin jadi produk, jadi pin, jadi notebook, jadi apa semuanya gitu. Jadi biar beda aja sama orang gitu. Lebih ke situ sih. Jadi untuk sementara ini jualnya masih ya online ya? Iya. Kalau untuk yang dititipkan ke kayak ke toko mana kayak gitu ada? Nah itu masih planning Mbak. Kemarin udah mau coba sih tapi belum kesampaian juga.
Harapannya untuk Pepo apa nih Mbak? Harapannya pasti yang pertama lebih meningkat lagi dari sisi penjualan dan kreativitas saya sendiri. Bisa berkembang, misal apa ya, kayak gambarannya lebih bagus atau semacamnya gitu sih. Kayak dan ini kan buka art market gini offline gitu kan. Nah, pengennya saya juga sampai kemana-mana gitu, ikut acara-acara lain selain Solo Artos gitu. Terakhir nih Mbak, pertanyaan tentang Solo Artos nih. Ini kan lagi gampangnya lagi ngelapak di Solo Artos ya. Tanggapannya tentang acara ini gimana? Kalau saya sih impress banget, kayak bagus ya acaranya, gede gitu di Solo. Ada acara sebesar ini dan mencakup semua bidang seni. Jadi ada pameran seni rupanya, ada pertunjukannya. Pertunjukan pun macam-macam, ada yang musik, ada yang tari, seperti itu. Terus disediain tempat untuk para UMKM kecil di sekitar Solo. Jadi teman-teman yang punya usaha UMKM gitu, ada komunitasnya, komunitas pekerja seni gitu, ditampung. Terus kita dikasih space di sini untuk berjualan gitu. Jadi ikut ngeramein. Ada. Mungkin kalau buat tahun selanjutnya lebih keren lagi dari yang sekarang gitu. Yang ketiga tahun depan. Terima kasih untuk waktunya Mbak Nisa. Sama-sama, makasih juga. Selamat malam Mbak. Dengan Bapak Angger. Oh siap. Bapak Angger, ini boothnya isinya apa aja nih Pak Angger? Ini booth kita ini batik cap. Kita dari Visa Katun Batik Cap. Jadi kita memproduksi batik tapi motifnya atau temanya lagu daerah. Oh, ada temanya. Iya, temanya. Yang pertama, khusus batik cap, pencelupan satu warna. Ya ada sih tambahan-tambahan yang lain ada. Cuma fokusnya kita yang utama itu batik capnya. Untuk pewarnaannya ini pakai pewarna alami atau pewarna sintetis? Sementara ini masih pakai pewarna yang sintetis, tapi sudah mengarah ke pewarna alami. Sudah proses ini. Kalau boleh disebutkan ini produknya ada apa saja mungkin Pak? Produknya mulai dari bawah, kalau dari atas ya. Atas tuh bucket hat, topi lipat. Kemudian ke bawah itu baju laki-laki, hem atau outer kalau perempuan. Kemudian turun lagi obi. Turun lagi ke bawah ada rok lilit, ada sarung lilit, ada celana lilit ataupun sarung biasa. UMKM ini sudah ada dari tahun berapa Pak? Kalau kita mulainya itu 2015. Tapi mulai bikin motif ini sementara 2019. Apa yang menginspirasi kok pakai motifnya lagu-lagu daerah? Sebenarnya pas kita mencari apa ya Mbak, supaya melestarikan budaya. Salah satunya itu nih. Karena lagu daerah itu lama-lama mulai dilupakan. Kebudayaan kita tergerus sama kebudayaan lagu-lagu yang dari luar itu. Untuk mengingatkan kembali lah, reminder gitu. Kalau untuk dari range harga yang termurah sampai yang termahal? Yang termurah itu bisa dari 25, yang termahal bisa sampai 500. Kalau untuk lokasinya Pak, ini kan kita ada di acara. Tapi kalau pas acara ini tidak ada, kita pengen beli ini, kita bisa kemana nih Pak? Kalau kita di Mojosongo. Mojosongo tepatnya di belakang Alfamidi Mojosongo atau rumah makan SFA. Untuk selain apa namanya dari toko, ada online shopnya juga? Online shopnya ada di Visa Katun Batik, di Tokopedia, Shopee ataupun di IG. 9 lewat IG. Terima kasih Pak, saya rasa pertanyaan untuk produknya sudah. Siap. Saya mau menanyakan untuk kesan Bapak ikut Solo Artos ini gimana Pak? Wah, Solo Artos ini luar biasa karena isinya itu seniman semua. Jadi kita itu kalau mau istilahnya mau berkontribusi itu agak minder sebenarnya kalau sama seniman-seniman yang luar biasa ini. Harapannya ke depan mungkin Pak? Harapannya ke depan sih kalau event seperti ini ya lebih banyak, kemudian pasarnya lebih besar. Kebetulan mungkin ini Mbak ya, barengan sama event-event yang lain mungkin. Jadi kalau event ini ada terus mungkin luar biasa. Baik, terima kasih. Siap. Kiranya sudah cukup pertanyaannya Pak. Siap.
Ada yang dalam 1 hari atau dalam beberapa jam sudah selesai. Ada juga yang satu produk itu memerlukan waktu bisa lihat dari IG saya sih, dari IG, terus nanti dari dari story saya, terus repeat order kayak gitu-gitu, dari teman-temannya pesan, atau seringnya justru malah orang yang sudah pernah terima gift dari saya. Jadi istilahnya contoh Mbak beli gift untuk anaknya temen ya ke saya gitu ya, anaknya temen itu nanti kalau mau cari gift gantian cari saya gitu. Nah itu yang paling banyak terjadi.